Biografi Biografi Syekh Nawawi. Banyak sekali karya yang membahas tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, baik dalam setiap kajian tentang karya dan pemikirannya dalam bentuk tesis, disertasi, atau yang lainnya, yang selalu dimulai dengan membahas biografinya, atau dalam buku-buku yang membahas tokoh-tokoh ulama Indonesia, bahkan dalam berbagai ensiklopedia, baik yang berbahasa Indonesia, Arab, maupun Inggris, baik yang secara singkat maupun yang sangat panjang. Kehidupan keluarga dan silsilahnya, nama lengkapnya adalah Abu Abdul Al-Mu'ti, Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani Al-Tanara Asy-Syafi'i Al-Qadri. Di dunia Arab, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Makki. Sedangkan di Indonesia, lebih masyhur dengan nama Kiai Nawawi Banten. Nama lengkapnya ini ditemukan dalam berbagai karya ilmiah beliau sendiri. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Dari pasangan Kiai Haji Umar dan Zubaidah, ayahnya seorang tokoh karismatik yang disegani karena di samping sebagai seorang ulama yang memimpin pesantren di Tanara, ia juga masih keturunan bangsawan yang baik, yang taat beragama. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sukses mendidik semua putra-putranya, yang di kemudian hari menjadi pemuka agama, yaitu Kiai Nawawi, Kiai Tamim, Kiai Said, Kiai Ahmad, dan Kiai Abdullah. Dari silsilahnya, beliau adalah keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang silsilahnya masih bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ja'far Al-Sadiq, Muhammad Al-Baqi, Al-Zainal Abidin, Sayyidina Husain Fatimah Al-Zahra. Karya-karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani itu, yang pertama, kitab tafsir yang pertama yaitu dinamai dengan kitab Marah Labid. Syekh Nawawi menamai kitab tafsirnya dengan nama Marah Labid Likash Makna Quran Majid. Kemudian beliau menamainya juga Al-Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil. Karenanya cetakan pertamanya bernama Marah Labid dan cetakan kedua bernama Al-Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil. Di Indonesia lebih terkenal dengan nama Al-Tafsir Al-Munir. Pertama kali dicetak di penerbit Abdul Ar-Razak, Kairo tahun 1305 Hijriah. Kemudian di penerbit Mustafa Al-Bab Al-Halabi, Kairo tahun 1555 Hijriah. Setelah itu diterbitkan di Singapura oleh penerbit Al-Haramain sampai 4 kali cetakan, kemudian di Indonesia oleh penerbit Usaha Keluarga Semarang. Lalu diterbitkan pula penerbit Al-Maimanah di Arab Saudi dengan nama Tafsir Al-Nawawi dalam 2 jilid. Kemudian pada tahun 1994 diterbitkan oleh penerbit Dar Al-Fiqh Beirut dengan nama Al-Tafsir Al-Munir Lima Alim Al-Tanzil. Tentang tujuan penamaan tafsir ini dengan Marah Labid tidak ditemukan secara eksplisit dari penulisnya. Namun jika dilihat dari sudut kebahasaan, marah berasal dari kata roda yaruhu rawah, yang berarti datang dan pergi sore hari untuk berkemas dan mempersiapkan kembali berangkat. Marah yang menunjukkan tempat isim makan dari kata tersebut berarti al-maudhu'i yaruhu lil qaum minhu au ilaih, tempat istirahat bagi kelompok orang yang darinya mereka pergi dan kepada yang mereka kembali. Dengan demikian, secara harfiah marah labid berarti sarang burung atau dengan istilah lain tempat istirahat yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi.
Kitab tafsir ini ditulis sebagai jawaban atas permintaan beberapa koleganya agar ia menulis sebuah tafsir sewaktu berada di Mekah, meskipun pada awalnya beliau ragu untuk menulis tafsir karena takut masuk dalam kategori yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang artinya siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan akalnya maka dia telah melakukan kesalahan sekalipun benar tafsirannya. Tetapi setelah dipertimbangkan dengan matang, dengan penuh ketawaduan, beliau tidak berambisi menjadikan tafsir sebagai target transmisi ilmu yang baru, tetapi hanya akan mengikuti contoh para pendahulunya dalam menafsirkan Al-Quran. Karenanya beliau mengatakan di pendahuluannya bahwa dalam tafsir tersebut dirujuk kepada kitab tafsir standar yang menurutnya otoritatif dan kompeten, yaitu Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Sulaiman Al-Jamal, Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi, Al-Siraj Al-Munir karya Al-Shirbini, Tanwir Al-Miqbas karya Al-Fairuz Zabadi, dan Irsyad Al-Aqli Al-Salim karya Abu Su'ud. Dari segi teknik penafsirannya, Marah Labid termasuk dalam kategori tafsir yang menggunakan metode ijmali, di mana Nawawi berusaha untuk menafsirkan seringkas mungkin, tetapi tetap mencakup banyak hal dengan menggabungkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang ringkas. Setelah menyebutkan nama surat dan status makiyah atau madaniyah, Nawawi selalu menjelaskan terlebih dahulu jumlah ayat, kata atau kalimat dan huruf suatu surat, di mana hal ini beliau lakukan dengan mengikuti langkah kitab tafsir referensinya, yaitu Abu Su'ud dan Al-Siraj Al-Munir, yang selalu menyebut jumlah ayat, kata, dan huruf setiap surat. Sekalipun lebih didominasi oleh pola ijmali, melihat bahwa Nawawi juga terkadang menjelaskan ayat secara detail, layaknya tafsir tahlili, seperti ketika menafsirkan ayat 16 dari surat Al-Hasyr, beliau menghabiskan 1 halaman penuh. Dari segi bentuk penafsirannya, Marah Labid termasuk perpaduan antara bentuk tafsir bil al-ma'sur dan bil ar-ra'i. Dalam banyak tempat Nawawi sering menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, seperti ketika menafsirkan Al-Hijrah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Dari saya itu Ustaz, dan akan disambung dengan pemateri yang kedua, yaitu Zafira Ulfa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Marah Labid. Jadi belum diketahui secara pasti kapan Syekh Nawawi Al-Bantani ini menulis kitab tafsir Marah Labid. Namun ia mulai menulis tafsir ini setelah ada sebagian temannya yang memohon kepada beliau agar menuliskan tafsir Al-Quran. Dan hal ini juga tampak pada penjelasan beliau di awal kitabnya. Beliau menjelaskan tentang hal ini, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, yang artinya, sungguh para teman-teman muliaku memohon kepadaku untuk menuliskan tafsir Al-Quran yang mulia. Maka aku pun ragu dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, aku penuhi permintaan mereka itu demi mengikuti jejak para salaf yang telah menyusun ilmu agar tetap berkesinambungan. Tidak ada tambahan apapun atas perbuatanku. Akan tetapi, pada setiap masa ada pembaharuan agar hal tersebut dapat menjadi pertolongan bagiku dan bagi mereka, orang-orang yang tak berdaya sepertiku. Aku mengambil dari beberapa kitab seperti Al-Futuhat Sunud, Al-Futuhat Al-Ilahiyat, Mafatih Al-Ghaib, Al-Siraj Al-Munir, Tanwir Al-Miqbas, Tanwir Abu Su'ud, dan Tafsir Abu Su'ud. Aku menamakannya sesuai pada masanya. Marah Labid li kashfi makna Al-Quran Al-Majid. Hanya kepada yang maha mulia dan maha pembuka aku bersandar. Kusandarkan dan kuserahkan sepenuhnya hanya kepadanya. Pada saat ini aku memulainya karena kebaikan pertolongannya.
yakni Dia adalah yang Maha Penolong kepada siapa saja yang meminta perlindungannya. Tafsir Marah Labib ini ditulis menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu seperti kitab tafsir Tarjuman Al-Mustafid yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri. Dan tafsir ini ditulis seperti Al-Quran, yaitu berurutan, sistematis, dan dimulai dengan Al-Fatihah, dan diakhiri dengan An-Nas. Sebelum beliau menjelaskan panjang lebar isi dari kitab tersebut, maka beliau memberi mukaddimah terlebih dahulu. Dalam mukaddimah itu, ia mengawalinya dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat sama seperti kitab-kitab lainnya. Dan dalam mukaddimah itu juga beliau menyebutkan tentang latar belakang mengapa beliau menulis kitab ini. Dan semua itu dikemas dalam penulisan naskah tafsir yang ditulis dalam 2 jilid besar dan selesai pada tahun 5 Rabiul Awal 1305 Hijriah. Dan selesainya pada 5 Rabiul Awal 305 Hijriah. Kitab ini telah mendapat persetujuan dari para ulama di Makkah dan juga Kairo agar dicetak dan diterbitkan pada tahun 1887 Masehi. Syekh Nawawi ini menggunakan dalam tafsirnya menggunakan pola penafsiran masa klasik dan pertengahan. Dan metode yang digunakannya ialah menggunakan kombinasi antara tahlili bil matsur dan juga ijmali. Adapun kelebihan dari kitab ini, yang pertama, tafsir ini menyebutkan makna-makna surat beserta nama-namanya dan menjelaskan kandungannya dalam berbagai aspek. Dan yang kedua, tafsir ini menjelaskan aspek qiraat dan berbagai riwayat dari para tabi'in. Adapun kekurangannya, walaupun beliau memuat aspek qiraat, namun beliau tidak melakukan tarjih terhadap qiraat tertentu yang lebih kuat ataupun unggul. Dan yang kedua, beliau menyebutkan berbagai riwayat matsur, namun beliau tidak menyebutkan sanad tentang siapa yang menukilnya. Dan kitab tafsir Marah Labib juga mengandung kisah Israiliyat. Baiklah, itulah yang bisa kami sampaikan tentang isi makalah kami. Silakan dilanjutkan diskusi, tanya jawab. 1-2 orang penanya saja dibatasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya. Ya boleh, Irna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan pemateri ada bilang bahwa tafsir Marah
Marhlabi ya bisa digunakan mengandung kisah-kisah Israiliyat. Jadi apakah tafsir Marhlabi ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Apa cara dalam tafsir Marhlabi? Cara tafsirnya. Corak tafsirnya. Iya. Baik, bagaimana Zafira dan Rahma? Bisa langsung dijawab atau butuh waktu? Sebentar, Ustaz. Butuh Baik, waktu, kalau Ustaz. begitu saya ambil alih terlebih dahulu. Iya, Baik, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Baik, saya akan share setelah tadi dipaparkan sebagai pengantar oleh pemateri hari ini. Saya ingin ngajak mahasiswa semua untuk melihat langsung karya tafsir yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini. Untuk itu, mari sebelum kita membaca karya tafsir ini, kita kirim Al-Fatihah kepada beliau ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi dzurriyyati qurrati ajmain khususan ila ruhi Syekh An-Nawawi Al-Bantani wa syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. Baik, ini adalah muqaddimah dari tafsir Marhalabid yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dapat kita lihat bahwa setelah sebagaimana tradisinya para ulama ketika menuliskan sebuah karya, apalagi ini karya tafsir, maka akan didahului dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah puji-pujian dan salawat, kemudian di dalam muqaddimah yang terbilang singkat ini, Syekh An-Nawawi menjelaskan latar belakang penulisan tafsir ini. Sebagaimana tadi juga sudah dibacakan terjemahannya di dalam jurnal yang dibedah ya. Di bagian ini, amma ba'd, setelah tadi ini hamdalah dan salawat, kemudian Syekh Nawawi mengatakan qad amarani ba'dul a'izzah indi, telah memerintahkan, telah memerintahkan kepadaku ya sebahagian ya orang-orang di sekitarnya, maksudnya di sahabat, kerabat, murid ya,
orang-orang di sekitar Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini meminta atau memerintahkan Syekh An-Nawawi Al-Bantani ini an aktuba tafsir Al-Quran Al-Majid, untuk aku menulis tafsir Al-Quran Al-Majid. Ya. Ya, jadi dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa Syekh Nawawi, ya, latar belakang penulisan tafsir ini adalah karena diminta oleh orang-orang di sekitarnya untuk menuliskan tafsir. Kemudian apa kata lanjutnya? Fataraddattu fi dzalika zamanan, ya, zamanan tawilan khaufan, zamanan tawilan. Namun aku ragu, ya, fataraddadtu fi dzalika, namun aku ragu atas hal itu. Maksudnya apa? Ragu untuk menuliskan tafsir itu. Tidak yakin begitu. Zamanan tawilan, dalam tempo waktu yang cukup panjang. Karena apa? Khaufan. Karena khawatir, karena takut. Ini agak kurang jelas ya. Takut akan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, takut mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Ya, barang siapa, jadi ada sabda Nabi, ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam mukadimahnya ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara mengenai Quran, ya, hanya berdasarkan ra'yunnya saja, maka akan salah. Ya. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara mengenai Al-Quran dengan ra'yunnya saja, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka akan disiapkan, ya, tempatnya dari api neraka. Ya, jadi Imam An-Nawawi tadi awalnya diminta, ya kan, untuk membuat tafsir, untuk menuliskan atau mengarang karya tafsir, tapi kemudian pada mulanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu merasa ragu karena apa? Coba sekaliber beliau ini pengajar loh di Makkah, lama menuntut ilmu di Makkah dan menjadi guru di Makkah ini. Dan bukan orang yang baru 1-2 hari atau beberapa semester mempelajari tafsir atau mempelajari ilmu agama, ya tentu fasih dalam berbahasa Arab, kemudian ulumuddin lainnya, tapi ketika diminta untuk mempelajari atau menulis tafsir, ya beliau mempertimbangkan hadis Nabi ini, ya barang siapa yang berbicara mengenai Al-Quran, ya, sembarangan, hanya ro'yunnya saja, maka Allah akan siapkan tempatnya dari api neraka. Karena ada sabda itu, tapi bukan berarti ini sebenarnya menunjukkan ketawaduan sang mufassir, ya. Bukan ini menjadi halangan kemudian benar-benar tidak menuliskan tafsir. Tapi ini menunjukkan bahwa sang mufassir itu selain menunjukkan apa namanya, latar belakang penulisan tafsirnya, juga menunjukkan sebenarnya mereka apa namanya, menunjukkan ketawaduan dan menunjukkan kehati-hatian dalam menafsirkan kalam Allah itu. Fa'ajabtuhum, kemudian aku menjawab ila dzalika liqtida'i bisalaf, ya, maka di sini kan kelihatan maka Imam Nawawi tetap menjawab atau apa namanya, mengabulkan permintaan itu dengan membuat karya tafsir ini dengan mengikuti kaidah-kaidah salaf
dalam mengumpulkan ilmu. Ya, fi tadwinil ilmi ibqa'an ala qul wa laysa ala fa'asl rizid walakin likulli zamanin tajdid wa la yakununa. Kemudian disebutkan referensi-referensinya tadi ya dalam menuliskan tafsir ini. Nah, jadi apa namanya? Tradisi menukil, tradisi membuat referensi, tradisi merujuk pada karya-karya sebelumnya itu sudah dimulai pada masa ini. Ya, jadi di dalam membuat tafsir Marah Labid ini Syekh Imam An-Nawawi itu merujuk Al-Futuhat Al-Ilahiyah ini ya, wa min mafatihil ghaib. Mafatihil ghaib ini tafsir siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Sirajul Munir, Tanwirul Mikbas ini tafsir yang ditengarai berdasarkan periwayatan Ibnu Abbas, tafsir sahabat Ibnu Abbas. Min tafsir Abi Sa'ud samaituhu ma'al muwafaqah tarikh. Ini. Kemudian siapa yang memberi nama tafsir ini? Penulis sendiri atau mufasir sendiri, Syekh Nawawi sendiri telah memberi wasamaituhu, aku memberi nama dari tafsir ini Marah Labid. Ya, Marah Labid. Marah ini iya, waktu kita tinggal 10 menit ya. Marah Labid ini ya isim makan tadi disebutkannya dari kata roha istirahat, berarti isim makannya tempat istirahat ya. Likasmi makna Al-Quran, untuk menyingkap makna Al-Quran Al-Majid. Wa al-Karim al-Fatah al-Qimadi wa ilaihi tawwid. Ya, ini muqaddimah. Nah, kapan kemunculan tafsir ini? Ya. Nah, ini harus diingat ya, mahasiswa harus faham betul periodisasi kemunculan tafsir di Nusantara. Ya, setelah terjemahan Al-Mustafid di abad 17, ya ini lahir tafsir di Nusantara ya, di abad jauh ya, abad 17, kemudian ini muncul di abad 19 atau tahun 1800-an. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani lahir 1813, wafat 1897. Kemudian tafsir ini selesai dituliskan itu tahun 1888 atau 1887. Ya. Harus diingat. Dan apakah seluruh ayat berhasil ditafsirkan? Ya, coba kita pastikan ya. Ini surah Al-Fatihah Makkiyah atau Madaniyah, semua ayatnya. Makkiyah atau Madaniyah. Surah Fatihah itu di ayat Makkiyah atau Madaniyah menurut tafsir ini. 7 ayat dari 7 ayat Al-Fatihah. Coba paling terakhir Ibrahim sebentar ya. Ini sepertinya cetakan yang awal dan jadi agak kurang rapi, kita agak kesulitan ya. Cetakan terbaru mungkin bisa lebih mudah difahami. Ini surah At-Takatsur Makkiyah. Samanu ayat wa 28. Ya, berarti ini kita bisa membuktikan bahwa tafsir ini selesai dari surah Al-Fatihah sampai akhir ayat. Nah, ini udah surah Al-Fil. Ini surah surah apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar. Ya, ini surah Al-Kafirun. Ini surah Abi Lahab. Ya, maksudnya Tabbat yada Abi Lahab wa Al-Lahab ya, tapi di sini ditulis surah Abi Lahab. Kemudian ini surah Al-Falaq Madaniyah, maksudnya surah An-Nas ya. Berarti berhasil ditafsirkan sejumlah
114 surah dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Baik, apalagi kira-kira ya, contoh penafsiran ya. Tapi saya kira waktu tinggal 6 menit. Coba kita baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qila anna Allah Ta'ala anzala al-mu'awwidhatain alaihi sallallahu alaihi wasallam liyakunu. Ya. Diriwayatkan dikatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain ini ya Al-Falaq dan An-Nas alaihi salatu wassalam atas Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna ruqyah ya untuk sebagai tameng minal ain, sebagai ruqyah dari penyakit ain. Jadi Al-Falaq dan An-Nas itu adalah penangkal atau ruqyah dari penyakit ain. Ruya anna Jibril alaihi salam atahu wa qala ifritan minal jin yakiduka faqala nah. Jadi diriwayatkan di sini ya. Tapi ya kalau ada hadis seperti tadi juga di muqaddimah tidak disebutkan mukharrijnya siapa ya, apakah Bukhari, Muslim, artinya punya kesempatan bagi mahasiswa untuk khususnya ilmu hadis ya untuk mentakhrij hadis-hadis yang ada di Marah Labid atau mungkin sudah ada penelitian atau karya yang mentahqiq dari hadis-hadis yang ada di Marah Labid ini. Jadi dikatakan bahwa Jibril ya, mendatangi Nabi SAW, bukan, bahwa Jibril alaihissalam atahu mendatangi Nabi SAW. Maqala anna ifritan minal jini ya, bahwa mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ifrit dari golongan jin ini mengguna-guna Nabi gitu. Dan Jibril mengajarkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini sebagai penangkalnya. Ya, dan banyak riwayat fadilah dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini ya. Nah, tadi dikatakan bahwa mana kita ambil contohnya ya. Marah Labid juga membahas masalah qiraat, kemudian Israiliyat ya. Mungkin kalau teman-teman mau untuk bisa kita memastikan itu semua yang tadi disampaikan oleh pemateri, ya kita buka ayat-ayat yang biasanya ada Israiliyat, ya maka kita akan kita membuktikan apakah pada ayat itu mufassir Marah Labid ini mencantumkan atau memasukkan Israiliyat. Nah, tapi kalau ini kita buka sekarang, ini tanggung waktunya, ya 3 menit lagi. Masalah qiraat, baiknya nanti kita buktikan. Yang tadi kan yang dibedah jurnal, ya maka kita sebagai pembaca itu mestinya membuktikan, merujuk ke karya tafsirnya dan begitu seterusnya metode dalam nanti pembahasan kitab-kitab tafsir Nusantara berikutnya ya. Jadi tidak hanya bersandar ke jurnal yang dibaca, jurnal yang dibedah, tapi rujuk itu semua ke karya aslinya. Baik, saya kira itu dulu. Bagaimana kita masuk lagi? Atau ini kita tutup dulu karena waktu sudah mau habis ya. Ya, saya akhiri dulu. Allahumma fiq lakum mit-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.